Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak sidang jamaah maghrib, ikhwan sekalian, azani Allah wa iyyakum, marilah kembali kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mentakdirkan kita untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka mendengarkan firman-firman Allah dan membacakan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa menambahkan keimanan kita serta ilmu kita supaya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah ikhwan sekalian, kita masih membaca dan menjelaskan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan, Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan kita yang lalu kita masih membaca dan menjelaskan perkataan daripada Syekh Muhammad At-Tamimi, penulis matan kitab ini, yaitu kitab Tauhid ini. Masih menjelaskan tentang firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 tentang wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dan menjelaskan wasiat yang ketiga dari Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan surah Al-An'am ayat 51 sampai 53 ini. Kemudian kita lanjutkan perkataan dari pensyarah kitab yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala syarihu hafizahullahu taala. Berkata pensyarah yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, rabi'an, yang keempat, wa wassakum alla taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, ay al-ma'asi adh-dhahiratu wal khafiyah. Yang keempat, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian alla taqrabu, supaya kalian janganlah mendekati al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ma zahara minha wa ma batan, baik yang tampak darinya dan yang tersembunyi, yaitu al-ma'asi al-zahiratu wal khafiyah, yaitu kemaksiatan yang sifatnya tampak jelas, bisa dilihat dengan panca indera, dan yang tersembunyi, yaitu dosa hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 51 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak darinya maupun yang tersembunyi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup perbuatan zahir, perbuatan yang tampak, ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan keji. Sebagian ulama mengkhususkan yang berkaitan dengan perut dan kemaluan, dan yang berkaitan dengan tangan
dengan nafsu amarah, ini dikenal dengan perbuatan mungkar. Jadi ada perbuatan keji dan ada perbuatan mungkar. Kedua-duanya ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'as sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina adalah fahisyah, adalah perbuatan keji. Dan perbuatan zina kata Allah wa sa'as sabila, dan yang seburuk-buruk jalan, ya, seburuk-buruk perangai itu adalah perbuatan zina. Sehingga segala sesuatu yang mendekatkan diri, yang memfasilitasi seseorang, yang mengantarkan seseorang dan yang menjerumuskan seseorang ke dalam zina, itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? HP kalau seandainya diniatkan untuk melihat adegan-adegan yang bisa memicu nafsu, ya, yang bisa memicu syahwat, nah, tentu haram baginya. Apa saja bentuknya, berteman dengan perempuan yang bukan mahram, kalau seandainya bisa memicu, ya, perbuatan zina, tentu ini diharamkan. Karena Allah mengatakan wala taqrabu, jangan kalian dekati. Mendekatinya saja diharamkan, apalagi ya dosa zina tersebut, ya. Itu yang tampak, seperti juga mencuri, menzolimi orang lain, memukul orang lain tanpa hak, ya, dan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya yang diharamkan dalam agama kita. Kemudian yang tersembunyi, wa khafiyah, ya, yang tersembunyi. Yang tersembunyi ini berupa dosa-dosa hati, seperti iri, ya, ini kan tersembunyi, ya, kecuali dia bilang sama temannya, ya. Ya. Namun dengki, iri hati, hasad, yang paling besar adalah syirik, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluqul qalbi ila ghairillah, ya, tergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang telah datang dari Rasul berupa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian perintah-perintah Allah ambillah, kerjakan perintah, jauhilah larangan. Wa manahakum anhu, dan apa yang telah dilarang, ya kan, kalian dari mengerjakannya, perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan dalam agama ini, fantahu, maka berhentilah, tinggalkanlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Khamisan, wasiat yang kelima, wa wassakum alla taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha wa hiya nafsul mu'minatu wal mu'ahidatu illa bil haqqi alladhi yubihu qatlaha min qisasin aw zinan ba'da ihsanin aw riddatin riddati ba'da islamin. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian supaya kalian jangan membunuh diri, jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh. Ini, Pak, ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam surah Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa, membunuh nyawa yang Allah telah haramkan. Dan membunuh ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dosa besar. Dosa besar setelah kesyirikan. Yang pertama yang tidak boleh dibunuh itu adalah diri kita sendiri, atau disebut dengan istilah qatlun nafs, ya, bunuh diri. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis sahih, barang siapa yang di dunia membunuh diri, man qatala nafsahu bihadidatin uzziba biha yaumal qiyamah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membunuh jiwanya dengan senjata tajam, dengan besi, maka di hari kiamat kelak dia akan diazab dengan besi tersebut. Nah, setiap hari, Pak, diazab terus.
ya diazab terus kecuali dia melakukannya karena bukan kehendak diri, ya, dia dibunuh. Tapi beda Pak, ada orang yang ingin membunuh orang lain, niatnya ingin membunuh orang lain Pak, namun dia terbunuh, maka orang seperti ini tidak dapat, ya, ganjaran mati syahid, ya. Makanya disebutkan di dalam hadis sahih, Nabi mengatakan ada dua orang yang saling membunuh namun kedua-duanya masuk neraka gitu. Al-qatil wal maqtulu finnar, kata Nabi SAW, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Lantas sahabat bertanya, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka ya Rasulullah? Karena niatnya salah, niatnya itu ingin bunuh, ya, temannya, ternyata dia yang terbunuh. Maka disebutkan dalam hadis itu, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Maka nggak boleh, ya, membunuh diri sendiri, apalagi membunuh orang lain, ya. Membunuh diri ini yang pertama yang diharamkan membunuh. Kemudian membunuh mukmin, membunuh muslim, membunuh orang Islam, ini dosanya luar biasa Pak. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, ya, yang maknanya, ya, barang siapa yang membunuh satu jiwa, ka'annama qatalan nasa jami'an, seolah-olah dosanya dia membunuh seluruh manusia. Jadi barang siapa yang membunuh seorang Islam tanpa hak, ya, maka dosanya umpama dia membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Luar biasa Pak, ya? Luar biasa sekali dosa membunuh itu, ya. Atau niat membunuh orang lain, itu luar biasa juga, ya. Membunuh diri sendiri ini haram, dosa besar, ya. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum gitu, ya. Bahkan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan juga diharamkan oleh Allah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Enggak boleh. Contoh orang merokok, kan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, itu saja enggak boleh, Pak. Apalagi langsung membunuh, ya. Kalau merokok ini kan membunuh secara perlahan gitu, ya. Ya, enggak disadari, Pak. Nah, namun kalau seandainya dia bunuh diri langsung, ini luar biasa. Membunuh diri ini dosa besar, membunuh seorang muslim ini dosa besar. Yang ketiga, membunuh orang kafir yang bukan orang kafir yang boleh dibunuh. Karena orang kafir itu ada tingkatannya dalam agama kita yang sering kita ulang-ulang, ya, sering kita sampaikan. Ada namanya apa Bang? Al-kafirul harbiyu, orang kafir yang memerangi umat Islam. Ini boleh dibunuh karena dia membunuh kita gitu. Kemudian ada orang kafir yang mendapatkan perjanjian perlindungan keamanan karena sudah berjanji damai. Itulah yang disebut di sini al-muahid, ya. Ada ahdun, ada perjanjian antara dia dan orang Islam, ya. Contoh orang kafir sekarang yang masuk ke Indonesia dengan visa, ini kan sudah ada perjanjian, dia tinggal di Indonesia berapa tahunnya, ini sudah ditandatangani gitu, ya, sudah ada perjanjian. Ini nggak boleh Pak. Disebutkan dalam Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, hadis muttafaqun alaih, ya. Nabi yang mulia SAW mengatakan man qatala muahidan, ya, barang siapa yang sengaja membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan orang Islam. Artinya orang kafir yang tidak memerangi kita gitu. Nabi mengatakan man qatala muahidan, barang siapa yang membunuh orang kafir jenis ini, ya, lam yajid rihal jannah. Auzubillahi min zalik. Maka kelak di akhirat dia tidak bisa mencium bau surga. Bagaimana mau masuk gitu. Ini luar biasa ancaman dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka keliru teman-teman kita yang berjihad, ya, membunuh semua orang kafir tanpa memilih dan memilah. Ini sebuah kekeliruan yang sangat besar dan memberikan dampak yang negatif bagi citra Islam sendiri. Padahal Islam itu agama rahmah gitu. Kita tidak membunuh Pak, kecuali kita mau dibunuh gitu. Islam tidak pernah menyebarkan agama dengan kebencian, dengan radikal, ya, dengan peperangan yang terjadi itu karena Rasulullah mau diserang gitu. Makanya ya nggak mungkin lah kita menyerahkan diri kita dibunuh gitu, ya.
Orang kafir saja nggak mau gitu kan, apalagi agama Islam. Maka terjadinya peperangan di zaman Nabi SAW itu karena kita diancam gitu ya. Dai kita mau dibunuh gitu, karena Islam itu kan menyebarkan pendakwah gitu ya. Ketika terwujud agama negara Islam di kota Madinah, Rasulullah mengembangkan agama ini dengan apa Pak? Dengan mengutus dai gitu. Bahkan Rasulullah mengutus Muadz bin Jabal kemana? Ke Yaman, mengutus sahabat-sahabat yang lainnya ke berbagai daerah di penjuru daerah dekat dengan kota Mekah dan Madinah. Dan terkadang pendakwah ini mau dibunuh gitu, ya mau diperangi, maka dikirimlah utusan tentara untuk membela orang yang dibunuh. Bukan Islam dikembangkan dengan suruh bunuh, bukan Pak. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian orang yang ingin memberikan citra buruk kepada Islam. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, umurtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Lihat, manusia dalam hadis ini ulama mengatakan an-nas ya, ada di situ alif lam. Nah, alif lam di situ ulama mengatakan alif lam al-ahdiyah, menunjukkan pada waktu, situasi, kondisi tertentu. Bagaimana kondisi Nabi ketika menyampaikan hadis ini? Nabi mau diperangi gitu. Makanya Nabi memerintahkan orang untuk memerangi orang yang akan memerangi Islam. Bukan maksudnya dipahami oleh orang-orang yang berpemahaman keras ya, artinya kita harus memaksa ya dengan mau membunuh orang-orang yang tidak masuk Islam, tidak ada. Maka ada namanya ahlu zimmah Pak, kafir zimmi. Siapa itu? Mereka yang tidak mau memeluk agama Islam namun tetap kekeh dengan agamanya, boleh. Ya nggak dipaksa oleh Nabi, cuman mereka harus ikut aturan Islam, yaitu harus membayar upeti, harus membayar jizyah. Ya Pak ya, harus membayar apa Pak? Pajak gitu. Ya, berapa persen pajaknya? Nggak ada Nabi nyuruh dia masuk Islam nanti aku penggal, nggak ada gitu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang ingin menjelek-jelekkan agama Islam dengan perbuatan sebagian kaum muslimin yang terkadang tidak paham tentang Islam itu sendiri gitu. 6. Ya, yang boleh dibunuh ya, orang Islam yang boleh dibunuh itu berdasarkan hukum Islam. Ya Pak, ini adalah berdasarkan hadis sahih ya. Yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu damu ri'im muslim illa bi ihdas salas ya. Tidak dihalalkan menumpahkan darah seorang muslim kecuali salah satu dari 3 hal ya. 6. Yang pertama ya adalah asy-syaikhu zani, dalam riwayat yang lain as-saibu zani, orang tua. Asy-syaikh dalam riwayat yang lainnya, atau dalam riwayat yang lain ada as-saib. Saib itu artinya orang yang sudah menikah gitu, yang dikenal dengan muhsan ya, penzina yang sudah menikah. Ini dalam hukum Islam dirajam gitu Pak ya. Yang pertama adalah asy-syaikhu az-zani. Itu pun kalau seandainya diketahui ada saksi yang melihat 4 orang gitu ya, nggak boleh kurang Pak, 4 orang melihat dengan mata kepalanya gitu. Dan dia dituntut oleh pemerintah Islam. Kalau kita kan nggak ya, karena yang dituntut untuk melaksanakan ini adalah pemerintah, bukan ormas ya, bukan pula pengajian. Ya. Nampak pengajian anggotanya berzina ya ketahuan, ayo kita rajam rame-rame, nggak boleh Pak. Karena hukum had ya, hukum pidana dalam Islam ini hanya boleh dilaksanakan oleh pemerintah gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang membunuh orang lain. Nah, ini ya, itu namanya dikisos. Ya, orang yang berzina ya, kemudian orang yang membunuh orang lain tanpa hak. Orang Islam yang dibunuh. Kalau orang kafir dikisos enggak Pak. Kalau orang kafir hukumnya dia dalam fikih ya Pak ya, dia harus membayar denda diat namanya. Kalau saya tidak salah itu sebanyak 100 ekor onta dia bayar ke keluarga orang yang dia bunuh tersebut gitu.
Maka orang yang dikisos itu namanya al-qatlul amd, ya, orang yang membunuh secara sengaja. Berbeda nanti dia nggak sengaja, seperti orang ketabrak gitu. Apakah dikisos orang yang nabraknya? Nggak, apa ya? Karena dia tidak sengaja. Ini namanya qatlul khata, ya, orang yang membunuh orang karena tidak sengaja. Bagaimana hadnya, bagaimana hukumannya? Maka dia harus membayar diat, denda gitu, yang dia serahkan kepada ahli waris orang yang meninggal tersebut, ya. Demikian kalau orang membunuh secara sengaja, ini ada dua pilihan, Pak, ya. Dia boleh dikisos tergantung persetujuan orang yang dibunuh tersebut. Kalau ahli warisnya ngotot, tidak, Pak, ya, saya ingin orang yang membunuh, ya, saudara saya, anak saya, kerabat saya harus dibunuh pula gitu, maka pemerintah harus mengkisosnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tariku lidinihi wal mufariqatu lil jamaah. Yang ketiga adalah orang yang murtad, meninggalkan agamanya, dan bughat. Bughat ini, Pak, orang yang memberontak gitu. Orang yang membuat makar, ingin menggulingkan pemerintah yang sah, itu namanya al-mufariqu, orang yang ingin berpisah, ya. Apa namanya itu, kayak orang Papua sekarang, ya, ingin memisahkan dirinya dari jamaah kaum muslimin, yaitu dari pemerintah yang sah. Ini boleh, ya. Namun yang melakukannya adalah pemerintah, bukan kita, Pak, ya, bukan orang sipil ini. Ini wewenang daripada pemerintah semuanya. Nah, kemudian beliau mengatakan dalam syarahnya ini, wahyan nafsul mu'minatu, ya. Yang dilarang, yang Allah haramkan untuk dibunuh adalah jiwa atau nyawa yang beriman, yaitu orang Islam, ya. Membunuh diri sendiri, membunuh orang muslim, seorang muslim, ya, seorang mukmin. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini adalah wal muahidatu, membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, ya. Illa bil haqqi, kecuali dengan cara yang benar. Boleh dibunuh kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Alladzi yubihu qatlaha min qisasin, yang dibolehkan dibunuh baik dengan cara diqisas, au zinan, atau orang yang dirajam, ya, karena zina ba'da ihsanin, setelah orang itu menikah. Ini dibedakan oleh ulama, Pak. Ada orang yang berzina sebelum menikah dia. Ini namanya ghairu muhsan, ya. Orang yang seperti ini dia dicambuk, ya, dijild, ya. Dijilid gitu, ya, 100 kali cambuk, ya, mi'ata jild, ya. 6. Kadang dengan rumput dicambuk, ya. Dikiaskan dengan Nabi Ayub yang mencambuk istrinya gitu dengan rumput, enggak, Pak, ya. Kalau yang sesuai dengan fikih, ya, sesuai dengan syariat kita, itu memang betul-betul dicambuk, sehingga apa? Memberikan efek jerah, Pak. Kalau dicambuk dengan rumput, mana mau jerah, dia enak nih katanya, besok ulang lagi katanya. Cuma dicambuk dengan rumput, kau kan seperti itu. Ya, maka tidak ada efek jerahnya gitu. Harus memang dicambuk. Namun ini semua dilakukan oleh pemerintah. Kalau pemerintah kita tidak melakukannya, yang menanggung dosanya, tidak melakukan hukum Allah ini adalah pemerintah, bukan rakyat sipil. Yang penting kita sudah menyuarakannya gitu, ya, mendakwahkannya. Kemudian yang keenam, sadisan, yang keenam, wa wassakum alla taqrabu malal yatimi wa huwa tiflu alladhi mata abuhu illa billati hiya ahsanu min tasrifihi bima yahfazuhu wa yunammihi lahu hatta tadfa'uhu ilayhi hina yablughu ashuddahu ay arushda wa zawala safahi ma'al bulugh. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian alla taqrabu malal yatim, agar kalian tidak mendekati harta anak yatim. Ini maksudnya agar tidak kalian makan dengan cara yang batil, ya. Kemudian beliau jelaskan definisi yatim, Pak. Karena kalau seandainya yatim itu kita definisikan adalah setiap orang yang meninggal ayahnya. Ini banyak, saya juga anak yatim, mungkin Bapak semua ada juga yang anak yatim sini. Namun secara fikih bukan seperti itu, ya. Dalam definisi syariat, yatim itu adalah man mata abuhu, ya, yang meninggal ayahnya, wa huwa lam yablugh, sedangkan dia belum menginjak usia baligh, itu baru dikatakan anak yatim. Tapi kalau seandainya dia sudah baligh, maka ini tidak dikatakan anak yatim lagi, Pak.
Ya, kalau dia nggak ada pekerjaan, nggak mencukupi, miskin, ya, orang miskin lagi. Tetapi ayahnya meninggal, Pak Ustadz, ya, dia sudah tua Pak, sudah melampaui batas dikatakan anak yatim. Nah, ini ya definisi daripada anak yatim. Jadi orang-orang yang memakan harta anak yatim ini luar biasa Pak. Kita ambil contoh ya, ada seorang janda misalkan. Dia suaminya orang kaya gitu, banyak harta warisan. Jadi yang janda ini nikah lagi, kemudian anak suaminya ini tidak dibaginya hartanya. Ini Pak, ini termasuk orang si wanita ini dia nikah lagi dengan suami baru, suami lamanya mungkin sudah meninggal ya kan. Dia punya anak, anaknya ditelantarkannya, diserahkannya pada neneknya, enggak dikasih apapun bagian dari harta suami. Padahal Pak, anaknya ini luar biasa dapatnya Pak ya. Kalau seandainya anaknya semuanya perempuan Pak, maka dia dapat setengah itu. Ibunya cuma dapat 1/6. Kemudian selebihnya nanti kalau masih ada neneknya, emak dari ayahnya, atau ayah dari ayahnya, kakeknya, neneknya masih hidup, neneknya dapat 1/8. Itu Pak ya. Tapi kalau anaknya laki-laki, ya, ini lebih besar lagi dia mendapatkannya, karena anak laki-laki ini menghalangi bagian dari paman. Kalau ada anak laki-laki Pak, paman nggak dapat lagi, karena dihalangi dengan anak laki-laki. Tapi kalau seandainya anaknya perempuan semua, maka pamannya dapat. Namun paman itu dapat sisa ya dari persenan yang telah dibagi dari harta si mayit ya, orang yang sudah meninggal tersebut. Karena pernah juga kami ditanya Pak, tapi saya waktu itu lupa apa ya, salah jawab gitu. Yang seharusnya menghalangi paman itu adalah anak laki-laki, saya tersebut waktu itu anak perempuan, enggak ya, anak perempuan tidak menghalangi paman mendapat jatah. Jadi paman ini dia yang mendapatkan sisa-sisa gitu Pak. Namun nanti ada yang menghalanginya, paman tidak mendapati kalau seandainya ada ponakan laki-laki gitu. Tapi kalau ponakannya perempuan tetap dapat dia ya, sisa dari persentase yang sudah dibagi dari harta saudaranya yang sudah meninggal tersebut. Naam, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatim zulman." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, artinya dia betul mengambil harta anak yatim secara zalim gitu Pak. Ya. Boleh jadi seorang yang nikah dengan janda kaya, misalkan janda ini punya anaknya. Ketika dia nikah sama janda ini, diambilnya harta istrinya ini ya, sehingga anak tirinya nggak kebagian Pak. Ini termasuk juga dengan orang yang memakan harta anak yatim secara zulman, secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya ya dia memakan, yaitu dengan memasukkan ke dalam perutnya neraka ya, api neraka. Auzubillahi min zalik. Wa sayaslawna sa'ira, maka dia kelak akan memasuki neraka yang menyala-nyala, neraka jahanam, neraka sa'ir ya. Ini salah satu jenis neraka yang sangat luar biasa dahsyatnya nanti kelak siksaan orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi orang yang berbuat zalim kepada anak yatim ini luar biasa Pak. Siksaannya, ancamannya luar biasa. Kebalikannya orang yang menyantuni anak yatim, insya Allah dia akan bersama Nabi kelak di akhirat. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, "Ana wa kafilul yatim kahataini wa asyara ila sababatihi wa wusta." Ya. Katanya auqama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana wa kafilul yatim." Aku dan orang yang menanggung kebutuhan anak yatim seperti ya dua jari ini ya. Beliau menunjuk kepada jari telunjuk dan jari tengahnya. Seperti ini. Artinya dekat, Pak. Jadi orang-orang yang betul-betul ikhlas ya, menyantuni anak yatim ya. Ini luar biasa, Pak. Ya, luar biasa nanti ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim, bahkan mengambil hak anak yatim, luar biasa dosanya, ancaman siksanya. Demikian pula orang-orang yang menyantuni anak yatim ini luar biasa, Pak.
Mungkin orangnya biasa-biasa aja amalannya, sholatnya yang wajib-wajib aja Pak. Namun ternyata dia dengan Nabi, ya kalau bahasa Minang koncuare ya Pak ya. Iya, kita nggak tahu kan orangnya kayaknya biasa-biasa aja, pergi taklimnya biasa. Namun ternyata ya kita nggak tahu ternyata dia adalah orang-orang yang sangat memberikan santunan kepada orang yatim yang kita nggak tahu. Ternyata dia adalah orang yang dekat nanti dengan Rasulullah, itu tingkatan surganya paling tinggi itu. Karena surga Nabi adalah surga Firdaus, tingkatan surga yang paling high level Pak ya. Yang paling apa namanya itu Pak? Iya, yang tingkatannya paling tinggi Pak. Yang VIP ya, Pak, yang nomor satunya itu. Nah ini luar biasanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, min tasrifihi bima yahfazuhu ya, dari pengelolaannya ya. Nah, kecuali memang orang-orang yang mengelola harta anak yatim secara ahsan, secara yang paling baik, dengan cara yang terbaik gitu. Bima yahfazuhu, yang mana dia menjaga harta anak yatim ini sehingga kelak ketika dia dewasa ya bisa membantunya ya, tidak dihambur-hamburkan seperti itu saja. Naam. Wa yunammihi lahu, kemudian dia mengembangkan di samping dia menjaga harta anak yatim, dia juga mengembangkannya hatta tadfa'uhu ilaih, sampai dia berikan nanti kelak ya kepada anak yatim itu hina yablughu asyuddahu, ketika dia sudah mencapai usia dewasa ya. Usia yang apa yang dimaksud dengan asyuddahu yaitu arusyda wa zawalat safih, yaitu ketika anak yatim itu sudah pandai ya, sudah hilang baginya kebodohan ya, ma'al bulughi, ketika dia sudah mencapai masa balighnya gitu ya. Ada juga orang itu yang baik ya, dia diamanahkan oleh umat, misalkan punya panti asuhan Pak ya kan, dia mengelola setiap sumbangan untuk anak yatim. Di samping ini luar biasa amanahnya Pak, kalau seandainya dia sia-siakan kemudian dia korupsi, ini luar biasa pahalanya. Namun kalau seandainya dia pandai mengelola ya uang anak yatim itu, sumbangan-sumbangan dari orang misalkan, kemudian dia kembangkan dengan usaha, kelak anak yatim ini sudah baligh, dia gunakan itu untuk menyekolahkan anak yatim itu untuk pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ini luar biasa Pak. Inilah yang dikatakan illa billati ya ahsan ya. Kata Syekh Al-Fauzan Hafizahullah taala, kecuali bagi orang-orang yang mengelola ya harta anak yatim itu ya dengan cara yang lebih baik ya, dengan cara yang ihsan, sampai dia dewasa dia masih bisa memanfaatkan dari harta yang sudah dikembangkan oleh orang yang mengelola harta anak yatim tersebut ya. Kemudian yang ketujuh, sabian, wasiat yang ketujuh dari surah Al-An'am ayat 151 sampai 152 ini, kata beliau, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan tunaikanlah timbangan dan takaran dengan adil. Wala la nukallifu nafsan, kami tidaklah memberatkan suatu jiwa pun illa usaha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ai aqimul adla fil akhdhi wal i'ta, yaitu kata Syekh rahimahullah ta'ala, tegakkanlah keadilan di dalam mengambil dan di dalam memberi, hasba istita'atikum, hasba istita'atikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ini jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menimbang, di dalam menakar, ini seorang muslim itu harus jujur Pak. Tidak boleh sedikit pun kita kurangi, tidak boleh sedikit pun kita minta tambah gitu Pak ya, kecuali memang kalau dikasih bonus. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Siapa dia? Alladzina idza iqtalu ala nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila dia belanja gitu ya, dia menimbang ya, dia minta ditambahkan gitu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun sebaliknya, kalau seandainya dia yang jualan ya, dia yang menimbang ya, dia yang menakar ya, dia curang nih Pak ya. Ya, dia merugikan orang lain. Seharusnya 1 kilo ya dikasihnya 9 on gitu ya. Seharusnya 8 on dikasih 5 on ya. Kalau dia yang beli minta lebih terus dia Pak. Ya tolong Pak lebihkan dikit, tapi kalau dia yang nimbang
Nah, inilah orang-orang yang rugi. Ini bukan sepele nih Pak ya, meskipun 0,1 on nih Pak ya. Nah, ini luar biasa Pak. Dosanya, ancamannya adalah kecelakaan. Bahkan sering kami sampaikan kata-kata wail itu ada dua maknanya. Yang pertama taubih ya, kecaman yang sangat keras dari Allah. Kemudian yang kedua salah satu nama neraka, salah satu nama lembah di neraka jahanam. Wadin fi jahannam, salah satu nama lembah di neraka jahanam itu namanya lebah wail. Maka ada yang mengartikan wailul lil mutaffifin, neraka wailah bagi orang yang curang. Meskipun curangnya sedikit gitu ya. Lebih baik Pak kita cari aman ya. Lebih baik kita rugi ya Pak ya, daripada kita untung namun merugikan orang di dunia ini. Di akhirat luar biasa Pak ya. Luar biasa ya ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini luar biasa sekali agama Islam gitu Pak ya. Seorang muslim itu diwajibkan untuk jujur Pak. Jujur bukan sunnah, hukum wajib. Yang nggak jujur suka nipu ya, suka curang, ini nauzubillah. Ini curang dalam segala hal nih. Jadi al-mutaffifin ini tidak hanya khusus curang di dalam menimbang, menakar Pak. Curang dalam segala hal. Ya, curang dalam pekerjaan kantor ya. Ya, dia nggak masuk tapi dapat juga. Ini kawan rajin masuk segitu juga. Ini curang gitu Pak ya. Siapapun kena itu Pak ya. Nah, seluruh bentuk kecurangan dalam agama kita ini diharamkan. Jadi kalau seandainya orang-orang itu betul-betul mengamalkan Islam Pak, yang korupsi nggak ada, insya Allah. Ya, yang nepotisme nggak ada. Ya. Kemudian kata beliau, saminan, yang ke-8, wa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berkata, maka adillah dalam berkata meskipun terhadap karib kerabatmu. Ya. Jadi keadilan itu tidak hanya dalam perbuatan ya. Tidak hanya di dalam perdagangan seperti menimbang, menakar ya. Dan keadilan pun juga harus di dalam setiap ucapan. Sehingga ketika sanak kita, famili kita, keluarga kita, orang terdekat kita yang salah, tetap kita katakan salah. Ya. Dan ketika orang lain kita katakan salah, orang terdekat pun kita katakan salah. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, dahulu ada seorang wanita dari suku Makhzumiyah. Ya, suku Makhzumiyah adalah salah satu suku dari bangsa Quraisy yang terpandang, Pak. Suku yang dihormati oleh bangsa Quraisy. Mencuri seorang wanita ya dari suku ini. Padahal suku-suku ini ada orang-orang kaya ya. Orang-orang yang suku Makhzumiyah ini adalah biasanya orang-orangnya adalah orang kaya. Dan ketika ketahuan mencuri ya, maka orang-orang Arab waktu itu ya kan, mereka terkejut gitu. Kalau seandainya dipotong tangannya nanti bagaimana ini gitu. Ini akan merusak nama baik suku yang terpandang ya di kalangan orang Arab ya, terutama orang Arab Quraisy gitu. Sehingga meminta tolonglah wanita ini ya mencari apalah gitu ya kepada orang yang dekat dengan Nabi ya. Yaitu disebutkan dalam riwayat ini adalah kepada Ummi Salamah. Ya, annamru'atan min Bani Makhzum ya, seorang wanita dari Bani Makhzum sarqat, mencuri. Ya, fa'ata biha fa'utiya biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adzat bi Ummi Salamah, kemudian dia minta pertolongan ya, minta inilah ya minta supaya dibantu oleh istri Nabi ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha ya, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi lantas bersabda, wallahi law kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat, demi Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Fatimah saja anaknya Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, tentu aku akan memotong tangannya. Artinya apa? Nabi tidak pandang bulu gitu. Ya, siapapun yang salah tetap dikatakan salah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya pengamalan daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa iza qultum fa'dilu, apabila kalian berbicara mengucapkan sesuatu maka berakul adilah. Dan ini sangat banyak terjadi di kalangan para hakim ya. Maka orang-orang yang
Allah berikan kedudukan menjadi hakim ya, yang memutuskan suatu perkara di dalam negara kita. Ini luar biasa, Pak. Kalau seandainya dia tidak adil nanti ini luar biasa ya siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia dikasih uang ya, dia memutuskan sesuatu dengan tidak keadilan, ya, tanpa keadilan kelak nauzubillah, Pak ya. Ya, hukumannya, siksaannya itu luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau seandainya dia bisa berlaku adil, tentu pahalanya juga jauh luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau tasian, yang kesembilan, wa bi ahdillah aufu, dan terhadap janji Allah maka tunaikanlah oleh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wasiyatahul lati wassakum biha, yaitu wasiat yang telah Allah wasiatkan kalian dengannya, yaitu wasiat-wasiat yang telah Allah sampaikan dari awal pertemuan kita. Kita telah menyebutkan wasiat ini ya, mulai dari wasiat yang pertama sampai ya wasiat yang ke-10, karena ada 10 wasiat berdasarkan ya surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 ini. Ai in qadu lidzalika bi an tuti'uhu fima amara bihi wa naha anhu wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalian menjalankan ya, melaksanakan ya apa yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi an tuti'uhu, dengan mentaatinya, yakni mentaati Allah Subhanahu wa taala ya, fima amara bihi, dalam hal yang Allah telah memerintahkan dengannya, wa naha anhu, dan hal-hal yang Allah telah larang darinya, wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyhi, yaitu dengan mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan sunnah ini oleh para ulama, Pak, dibagi dua. Ini sebagai faedah ya. Ada amalan sunnah ya yang tata'adda ilal khair, ada juga yang la tata'adda ilal khair ya. Ada amalan sunnah yang ada pengaruhnya kepada orang lain ya. Dan ada amalan sunnah yang tidak memiliki pengaruh kepada orang lain kecuali manfaatnya akan yang melainkan manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengamalkan tersebut. Nah, antara kedua ini, Pak, yang amalan sunnah yang ada pengaruhnya kepada orang lain ini luar biasa pahalanya ya, sehingga orang yang menuntut ilmu agama, karena menuntut ilmu agama ini ada yang wajib hukumnya, ada yang sunnah. Kalau perkara-perkara yang wajib itu wajib hukumnya, Pak ya. Namun kalau perkara-perkara yang sunnah ya, berkaitan dengan ilmu hadis ya, ilmu bahasa Arab ya kan, ilmu mustalah, ini yang sunnah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan thalabul ilmi ya afdalu minas salatin nafilah. Ya, menuntut ilmu itu, kata beliau, ini lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah. Kenapa? Karena beliau mengatakan, menjelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu tata'adda ilal khair ya, ta'adda ilal khair, itu ada pengaruhnya kepada orang lain ya. Tatkala ada orang yang menuntut ilmu agama, kemudian dengan ilmu yang dia miliki, dia berdakwah, dia bisa menyampaikan kebenaran kepada orang lain bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia sampaikan, tentu pahalanya jauh lebih besar ya. Sehingganya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga pahala membantu orang ya, disebutkan di dalam Sahih Bukhari ya, seseorang yang membantu janda, as-sa'i ilal armalati ya, orang yang berjalan ya, membantu janda ya, dan fakir miskin. Ini disebutkan oleh Nabi di dalam hadis sahih ya, as-sa'i alal armalati wal miskina ya, orang yang pergi membantu janda dan orang miskin ya, kal mujahidi fi sabilillah. Ini pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Awil qa'imil laili ya, awil qa'imil laila
as-shaimin nahara, atau pahalanya seperti orang yang mendirikan salat malam semalam suntuk dan orang yang berpuasa di siang harinya. Padahal kita tahu Pak ya, berpuasa itu luar biasa pahalanya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan man shoma lillahi amma man shoma fi sabilillahi yauman, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari siksa api neraka selama 70.000 perjalanan. Ya. Ini orang yang membantu janda, orang miskin, ya. Ini pahalanya luar biasa. Ini kenapa dijelaskan oleh ulama ya, bahwasanya pahala ibadah sunnah yang ada hubungannya kepada orang lain ini lebih pahala, lebih besar pahalanya gitu. Jadi kenapa dia lebih besar dari pahala hanya sebagai puasa saja seperti itu Pak? Karena puasa ini memang dia pahalanya banyak juga, namun dia hanya bisa dinikmati, pahalanya itu hanya bisa dinikmati oleh siapa Pak? Oleh orang berpuasa itu sendiri. Berbeda nanti kalau membantu orang. Kalau membantu orang Pak, ya ada orang yang nggak punya makan, kita kasih makan. Dia gunakan harta yang kita kasih kepada dia untuk makan, kemudian dengan energi yang dia hasilkan dengan makanan yang kita belikan untuk dia digunakan untuk ibadah, ibadahnya juga masuk kepada orang itu Pak. Ya, pahala ibadah yang dia lakukan juga akan ditransfer kepada orang yang membantunya tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahala orang yang melakukannya, seperti itu. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membantu orang lain itu luar biasa Pak ya. Ini pahalanya bukan dikit gitu Pak, luar biasa gitu. Ya, ini luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita mampu, ya kita lakukan Pak, sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Ketimbang orang yang hanya puasa ya kemudian dia sholat sunnah ya. Ya, dan itu saja yang dia lakukan, padahal dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia berupa harta ya, tentu pahalanya tidak sebanyak orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membantu janda, fakir, miskin. Ini luar biasa Pak. Apalagi yang dibantunya itu adalah orang-orang soleh, janda-janda yang solehah ya. Ya, orang miskin yang soleh gitu. Karena nanti harta yang dia kasih kepada orang soleh ini dia gunakan untuk apa Pak? Ya untuk makan, kemudian energi dia gunakan untuk apa? Untuk baca Al-Quran. Nah, maka di situ kita tahu juga keutamaan orang memberi makan orang yang di pondok pesantren itu luar biasa. Karena pondok pesantren itu Pak, banyak juga anak-anak orang yang tidak mampu gitu ya. Kalau kita beri seperti itu, subhanallah Pak ya, pahalanya pada hari kiamat kelak gitu. Maka terkadang kita lihat orang-orang biasa-biasa saja dia, namun ternyata pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih besar ya barangkali dengan pahala orang yang kelihatannya banyak baca Al-Quran ya kan, banyak sholat tahajudnya ya. Ada orang yang baca Qurannya cuman standar saja, sholatnya cuma standar saja, namun ternyata ada ibadah lain yang dia lakukan. Maka untuk itu Pak, kita harus senantiasa berhusnuzon gitu Pak terhadap saudara kita. Boleh jadi ya amalannya lebih mengungguli daripada amalan kita, sehingga ya dengan kita banyak mempelajari ilmu agama Pak, akan terbukalah ya cakrawala kita, ilmu kita, sehingga memotivasi kita untuk senantiasa beramal dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul meninggal Pak membawa pahala yang sebanyak-banyaknya, karena pahala itulah kelak yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin ya, faman ya'mal mithqala dzarratin ya. Ya, barang siapa yang beramal ya sebesar biji zarah ya kan. Ya kan, daripada kebaikan ya kan, khairan yarahu. Ya, akan dia lihat ya kan. Demikian juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Ya, demikian juga orang-orang yang melakukan perbuatan dosa meskipun sebesar biji zarah, sedikit pun dosa yang dilakukan, maka kelak ya na'udzubillah min zalik, kalau seandainya dia tidak bertobat ya, maka dia akan diperlihatkan dengan dosanya dan dihisab dan diazab karena perbuatan dosa tersebut ya, kecuali dia bertobat kepada Allah ya. Karena orang-orang yang bertobat ya, at-taibu
kama la dzamba lahu, kama la dzamba lahu. At-taibu minadz-dzamb, orang yang bertobat dari dosa itu, kama la dzamba lahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa, ya, dengan catatan dia betul-betul tobat yang nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Taib, karena sudah masuk waktu Isya, nanti kita lanjutkan lagi setelah salat Isya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian asyiran yang ke-10, wasiat yang terakhir berdasarkan surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 ini, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus dan ikutilah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan Islam. Fatafarraqa bikum an sabilih, akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, yakni dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkait sebab turunnya ayat ini, di antaranya adalah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud dia berkata, semoga Allah meridhoinya, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Jadi Rasulullah pernah membuat kepada kami satu garis, kata beliau. Khattan, ya, garis. Thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian Rasulullah di garis yang lurus ini membuat garis-garis yang banyak di kanan dan di kiri. Garis lurus, kemudian di kanannya dikasih garis, kirinya juga dikasih garis yang banyak. Kemudian Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hadas sabil, ya. Hadas sabilullah, ini yang lurus ini adalah jalan Allah, ya. Wa hadhihi subul, dan jalan-jalan yang banyak ini, yang sebelah kiri dan kanan ini, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Ya, pada setiap garis ini ada seorang syaitan yang mengajak orang kepada garis itu. Nah, sehingganya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am 153 ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Mufrad, Pak. Ketika Allah mengatakan sirati, satu jalan, gitu. Menunjukkan bahwasanya jalan kebenaran itu cuma satu. Ya, jalan kebenaran itu, agama yang benar itu adalah agama yang satu, yakni agama Islam. Sehingga Allah dalam ayat lain mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min, gitu. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai din, sebagai agama, fala yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara umat Islam hanya satu jalan yang benar pula, yaitu jalannya jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang dikenal oleh para ulama dengan istilah hadis iftiraqul ummah, ya, perpecahan umat, ya. Sataftariqu ummati ila 73 firqatan, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, kulluha finnar. Semuanya diancam nih, Pak, ya. Ini bukan dipastikan, beda tentang ancaman dengan kepastian. Kalau yang dipastikan, kalau orang meninggal dalam perbuatan syirik atau perbuatan pembatal keislaman baru bisa dipastikan, itu akidah Ahlussunnah. Kalau seandainya orangnya meninggal di bawah dosa syirik, selain dosa syirik maduna dzalika, yakni duna syirk, selain dosa syirik ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dosa-dosa yang sudah level nawaqidul Islam, ya, pembatal keislaman, seperti menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, tidak mengkafirkan apa yang jelas-jelas kafir, ya kan. Kemudian perbuatan syirik besar, ya. Nah,
dan pembatal-pembatal keislaman yang lainnya yang dibahas oleh para ulama, ya. Jadi jalan yang selamat itu hanya satu, ya. Illa wahidah, kecuali satu. Umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang 73 ini semuanya terancam neraka kecuali satu. Ya kan? Kemudian para sahabat bertanya, "Faman hum ya Rasulullah?" Siapakah yang mereka yang satu itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Humul jamaah." Mereka adalah al-jamaah. Kemudian dalam hadis riwayat yang lain ditafsir oleh Nabi SAW, ditafsir, diberikan rincian, mereka adalah hum makana alaihi ana, hum makana alaihi mithlu ana ya wa ashabi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, mereka adalah seperti aku dan sahabatku berada di atasnya. Ini menunjukkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya di situ pentingnya beragama sesuai dengan manhaj pemahamannya Rasulullah dan para sahabat, ya, ridwanullah alaihim ajmain, ya. Pemahaman mereka di dalam memahami Al-Qur'an tentu lebih selamat karena mereka ketemu langsung dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ataupun mereka tidak ketemu dengan Nabi, namun mereka ketemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu alladzi awsaitukum bihi fi hatainil ayataini min tarkil manhiyati wa a'dhamuha asyirku, yaitu yang telah aku wasiatkan kalian dengannya, ya, kata beliau, yakni Allah sudah mewasiatkan kita dengannya, fi hatainil ayatain, yang terdapat dalam dua ayat ini, gitu. Min tarkil manhiyat, yang mana dalam dua ayat ini terdapat kandungan untuk menjauhi, ya, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa a'dhamuha, dan yang paling besar, yang paling agung yang Allah telah larang adalah asyirku, adalah perbuatan syirik. Nah, kemudian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi'lul wajibat, dan melakukan, mengerjakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa a'dhamuha, dan yang paling besar, yang paling agung dari kewajiban-kewajiban tersebut adalah at-tauhidu, adalah mentauhidkan Allah. Huwas siratul mustaqim, dia itu adalah jalan yang lurus tersebut. Itulah jalan yang senantiasa kita minta, Pak. Setiap salat, ya, minimal 5 kali sehari semalam kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Yaitu kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Yaitu jalannya apa? Ya, yaitu jalan yang di dalamnya kita meninggalkan yang Allah larang dan melaksanakan yang Allah perintahkan. Yang paling agung, yang paling besar, yang paling dilarang, gitu, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Nah, ini ya jalan yang lurus itu. Dan yang paling diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah adalah tauhid. Itulah yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini, ya, akan kita bahas nanti di bab yang selanjutnya, fadlut tauhid wa ma yukaffiru minaz dzunub, ya. Nah, keutamaan tauhid, dan di antara keutamaan tauhid itu adalah dosa-dosa yang bisa dihapuskan oleh tauhid yang ada pada diri seseorang. Ini luar biasa, Pak. Ya, tauhid ini sangat luar biasa sekali. Demikian juga lawannya, syirik tentu sangat luar biasa juga bahayanya, gitu. Kemudian Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, maka ikutilah dia, ya. Ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Ya, di antara makna dari jalan-jalan yang lain itu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, al-bid'u wasyubuhatu, yaitu bid'ah dan syubhat. Ini yang luar biasa, Pak. Karena syubhat ini, ya, banyak orang yang tidak tahu itu syubhat. Kelihatannya dia pakai dalil juga. Ada orang mengatakan contoh boleh Natal, ya. Ini syubhat luar biasa, Pak, ya. Kan Natal itu bukan masalah agama, katanya. Kan kita kan memberikan apa namanya itu, Pak, mengucapkan berbahagia dengan kelahiran Nabi Isa. Kan Nabi Isa kan Nabi kita. Kenapa kita nggak bahagia? Itu kan syubhat, Pak, ya.
Kan Syekh di Al-Azhar ya, Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar, rektor di Azhar kan membolehkan katanya. Masa kita yang belum selepel ilmunya sama rektor Al-Azhar itu, orang Mesir itu, ya kan, masa kita mengatakan nggak boleh gitu. Ini kan luar biasa, kata orang, oh iya juga ya. Itu makanya subhatnya. Ini luar biasa Pak ya. Maka kita katakan ya kan, Natal itu Pak, ya, yang membuatnya siapa? Orang Nasrani. Mereka membuatnya untuk apa Pak? Apakah mereka merayakan Natal Nabi Isa sebagai Nabi? Apakah itu tujuan mereka merayakan Natal? Enggak. Mereka itu merayakan Natal karena menyangka yang lahir itu adalah Yesus, ya, sebagai anak tuh. Ini nauzubillah ya Pak ya, ini dosa yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sering kami sampaikan ya dalam surah Maryam ya. Dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita lihat ayat yang keberapa nih ya. Dalam surah Maryam ayat yang ke-90 Pak ya, sampai 91. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit runtuh ya karenanya. Wa tansyaqul ardu, kemudian terbelah bumi. Wa takhirul jibalu hadda, ya, kemudian gunung roboh seroboh-robohnya. Anda'au lirrahmani walada, ketika mereka menganggap Allah memiliki anak. Nauzubillah. Ya, ini perbuatan syirik, lebih besar dosanya daripada zina gitu. Ini yang kita katakan selamat gitu kan. Selamat itu artinya Pak, kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, selamat, ketika kita mengucapkan selamat itu maksudnya kita memberikan dukungan ya. Kita mengatakan kebenaran dan keberkahan yang kamu lakukan. Itu makna kata selamat, itu bisa dilihat di kamus bahasa Indonesia Pak ya. Ya, kan selamat Natal. Berarti kita mendukung ya Tuhan Allah Subhanahu wa taala dikatakan punya anak. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan hampir runtuh gunung, hancur gunung, runtuh langit, terbelah bumi. Ketika orang mengatakan Allah Ar-Rahman, anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka menganggap Allah Ar-Rahman memiliki anak. Nauzubillahi min zalik ya. Padahal Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama sudah ijma' ini. Ya, bahwasanya mengucapkan selamat kepada terhadap orang-orang kafir di hari-hari besar atau di Id mereka, di hari-hari keagamaan mereka, ini sepakat ulama dilarang. Yang menukilkan ijma'nya di sini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana dalam kitab beliau Ahkamu Ahli Zimmah. Beliau mengatakan wa amma at-tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtasati bihi fa haramun bil ittifaqi ya. Adapun mengucapkan selamat tahniah dalam bahasa Arabnya ya kan, kepada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi mereka, maka hukumnya haram secara kesepakatan para ulama. Jadi ulama-ulama salaf dahulu nggak ada yang berbeda Pak. Semuanya mengatakan haram hukumnya. Karena Nabi hidup dengan orang Yahudi, hidup dengan orang Nasrani. Tidak pernah Nabi satupun kalimat ya mengucapkan kalimat yang mengandung itu unsur-unsur Natal dan lain sebagainya gitu. Ya, bahkan orang Yahudi pernah mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum. Apa kata Nabi? Waalaikum. Gak boleh kalau ada orang kafir memberikan salam kepada kita, lantas kita katakan waalaikumsalam. Jangan balas dengan keselamatan, wa'alaika saja dan atasmu gitu. Ya, apalagi ucapan ini nauzubillah. Ya. Naam. Kemudian dalil dari Al-Qur'an ya, diantaranya dalam surah Al-Furqan. Pak, ini sering kami sampaikan. Ayat yang ke-72 ini dalil yang mengharamkan ya mengucapkan selamat ya dan ikut di dalam perayaan orang-orang musyrik, orang kafir gitu. Karena orang-orang Nasrani Yahudi ini adalah orang musyrik, karena mereka mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Nauzubillahi min zalik ya. Apa kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat 72 ini? Walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak
ya mempersaksikan kedustaan, dan apabila mereka melewati orang-orang yang melakukan senda gurau, sesuatu yang enggak ada faedahnya, maka mereka tidak ikut, mereka melewatinya saja dengan kemuliaan. Ini maksudnya apa? La yashhaduna zura, ini salah satu tafsirnya, dan ini adalah tafsirnya Imam Mujahid, kemudian Imam Ibnu Sirin, Imam Taus, ya, Atha bin Rabah. Maka mereka mengatakan alladzina la yashhaduna zura ay alladzina la yashhaduna a'yadal musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak, ya, menyaksikan dan mengucapkan ikut serta di dalam aidnya, perayaan-perayaannya orang-orang musyrik. Nah, ini dalil umum nih Pak. Ya, dalil umum yang melarangnya seluruhnya. Mau aidnya, id itu kalau bahasa kita perayaan gitu ya. Mau itu perayaan tahun baru, perayaan Natal, perayaan Nyepi gitu ya. Perayaan orang Cina ya, orang-orang non-muslim ya, semuanya itu dilarang ya oleh Allah berdasarkan ayat ini dan berdasarkan pemahaman ulama salaf. Imam Mujahid itu murid siapa Pak? Murid Imam Ibn Abbas, itu guru beliau yang paling banyak beliau mempelajari tafsir adalah dengan Imam Ibn Abbas. Beliau tabi'in ya. Imam Mujahid ini adalah tabi'in, muridnya Imam Ibn Abbas. Dan Imam Ibn Abbas ya, sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu adalah murid langsung Nabi SAW. Tidak akan mungkin dia mengarang-arang untuk mentafsirkan ini. Tentu dia belajar gitu. Ya, karena para tabi'in, para sahabat ya hasya wa kalla ya, tidak mungkin, sangat jauh sekali mereka mengada-ngada ya. Dan mereka memahami makna walladzina la yashhaduna zura ya, ini maknanya kata mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan ikut serta di dalam perayaan orang musyrik, orang kafir. Ini. Kemudian dalam hadis banyak sekali, di antaranya Nabi mengatakan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum gitu. Menyerupai mereka dalam ibadah mereka, karena acara Natal itu ibadah yang sangat besar ya di kalangan orang Nasrani ya, bahkan orang Nasrani yang nggak mau ikutnya disesatkan oleh mereka ya. Ini Nasrani yang sesatnya, yang nggak mau ikut Natal ya, ini ibadah yang agung, itu bagian dari agama mereka. Maka dalam hal ini tidak boleh kita ikut-ikut. Kita sudah ada garis ya, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagi kami, bagi saya agama saya gitu. Itu bagian dari agama, jangan kita ikut-ikutan dengan dalih toleransi. Ini toleransi yang kebablasan nama Pak ya. Iya. Ada perkara yang kita boleh bertoleransi Pak. Misal teman kita ada orang non muslim ya, dia sukanya bakwan, kita sukanya gorengan ya, goreng pisang, bolehlah kita toleransi. Dalam saya bakwan aja ikut, nggak apa-apa. Dalam masalah muamalah, masalah duniawiyah nggak apa-apa. Kita toleransi. Namun dalam masalah akidah, masalah ibadah ya, dalam masalah syariat, dalam masalah yang menyangkut keagamaan, maka tidak boleh kita ikut-ikut ya terhadap agama mereka. Dan ijma' juga sudah melarang, karena dalil dalam Islam ini Al-Quran, sunnah, ijma' ya, sudah dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ittifaq ya, ijma'ul ulama, ijma'nya para ulama akan melarangnya. Adapun ulama-ulama yang membolehkan itu ulama mutaakhirin Pak ya, yang memang secara pemahaman terpengaruh oleh liberalisme gitu ya. Nah, nggak ada ulama salaf yang membolehkan Pak ya. Yang ada ulama khalaf ya, ulama-ulama belakangan yang mana terpengaruh oleh paham-paham liberal. Kan nggak apa-apa katanya. Bahkan mereka jangankan boleh mengucapkan Natal, semua agama aja sama kata mereka. Iya. Iya kan? Nah, jilbabnya nggak wajib gitu katanya. Nauzubillahi min zalik. Itulah syubhat Pak ya. Karena kita membahas tentang syubhat, itulah perkara-perkara syubhat yang sangat luar biasa yang bisa menyesatkan seseorang kalau seandainya dia tidak berpegang teguh ya dengan agama yang lurus, dengan pemahaman yang benar gitu. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Ya, tamilu wa tushattitu bikum an dinihi. Kalian akan berpaling ya, akan menyimpang, yamil, tamil ya, wa tushattitu bikum, kemudian akan mencerai-beraikan kalian dari agamanya, yakni dari agama yang benar, agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10-nya Pak ya. 10 wasiat
dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 ini. Kemudian kata beliau munasabatul ayati lil bab, kemudian keterkaitan antara ayat ini dengan bab yang kita bahas. Bab kita tentang apa, Bang? Tentang kitabut tauhid, tentang babut tauhid, ya, tentang masalah tauhid, ya. Anallaha subhanahu dzakara fiha jumalan minal muharramati ibtada'aha bin nahyi anisyirki wan nahyu anhu yastadi'il amra bit tauhidi bil iqtida'i fadalla dzalika anna ala anna tauhid aujabul wajibat wa anna syirka 'azamul muharramat, ya. Keterkaitan ayat ini, yakni ayat daripada surah Al-An'am ayat 151 sampai 53 ini dengan bab, dengan tauhid, apa kaitannya, itu yang akan beliau bahas. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayat ini sejumlah dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, mulai daripada haram berbuat syirik, ya. Kemudian haram membunuh anak, wala taqtulu auladakum min imlaq, ya, membunuh anak karena takut miskin, ya kan. Kemudian larangan-larangan yang lainnya, membunuh diri, membunuh seorang muslim, ya kan. Kemudian memakan harta anak yatim dan sebagainya. Iya. Maka Allah di dalam ayat ini menyebutkan sejumlah dari perkara yang Allah haramkan. Ibtada'aha, kemudian Allah memulai larangannya bin nahyi anisyirki. Perkara yang Allah mulai Allah larang adalah larangan Allah terhadap perbuatan syirik. Wan nahyu anhu, dan larangan dari syirik itu yastad'il amra, ini menuntut, ya, berkonsekuensi kepada perintah bitauhid, ya, bil iqtidai, ya. Ini iqtida, ini konsekuensinya, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang berbuat syirik, berarti konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang untuk mentauhidkan Allah. Karena antara tauhid dan syirik itu suatu hal yang berbalikan, ya. Suatu hal yang saling bertentangan. Kalau seandainya seseorang itu bertauhid, pasti dia tidak akan berbuat syirik. Kalau seseorang itu berbuat syirik, pasti dia tidak bertauhid, gitu. Ini, ya, karena antara dua hal yang bertentangan. Di mana kita tahu orang itu bertauhid, Bang? Di mana taunya kita, Bang? Ketika dia meninggalkan syirik. Di mana kita tahu orang itu tauhidnya lemah, bahkan tauhidnya tidak ada ketika dia berbuat syirik. Karena antara tauhid, ya, ketika Allah melarang kita dari berbuat syirik, kata beliau, berarti di dalamnya terdapat perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fadalla dzalika, maka hal itu menunjukkan ala anna tauhida, bahwasanya tauhid aujabul wajibat, adalah kewajiban yang paling wajib. Ya, rukun Islam yang pertama itu, Pak. Dan rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama, antu'mina billah, beriman kepada Allah, al-imanu billah. Nah, di antara bentuk beriman kepada Allah, komponen, ya, beriman kepada Allah, di antaranya setelah al-imanu biwujudillah, yang pertama beriman akan keberadaan Allah, kita yakin Allah itu ada. Nah, ini termasuk bagian dari iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mentauhidkan Allah, gitu. Karena orang kafir Quraisy dulu pun yakin Allah ada, ya nggak, Bang? Iya. Iya. Bahkan iblis pun yakin Allah itu ada. Nah, namun iblis, ya, tidak bahkan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mewajibkan sesuatu, ditentangnya. Enggak mau dia. Wa idz qulna, ya, lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya, dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada Adam untuk sujud, kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka semua sujud, malaikat, kecuali iblis, enggak mau dia. Ya, aba wastakbara, enggan dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, sehingga dia termasuk ke dalam golongan orang kafir, gitu. Nah, jadi nggak cukup beriman kepada Allah saja kalau seandainya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tauhid ini bagian dari iman kepada Allah, rukun iman yang pertama, dan juga dia adalah rukun Islam yang pertama. Karena rukun Islam yang pertama adalah, ya, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi di dalamnya terkandung konsekuensi tauhid, gitu. Maka pentingnya tauhid, bahwasanya tauhid itu adalah aujabal wajibat, kewajiban yang paling wajib. Wa anna syirka, dan sesungguhnya syirik itu adalah a'dhamul muharramat, ya,
keharaman atau yang paling besar, haram yang paling haram gitu ya. Nah, bahkan Nabi SAW dalam hadis mengatakan, ya ijtanibu sab'al mubiqat, kata Nabi, jauhilah oleh kalian ya 7 perkara yang mencelakakan gitu ya, yang menghancurkan kita di akhirat kelak. Maka Nabi mengatakan yang pertama itu adalah asyirku billah. Dalam riwayat yang lain Nabi juga pernah bertanya kepada sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah engkau wahai sahabatku aku kabarkan kepada kalian, aku ceritakan kepada kalian bi akbair kabair, ya bi akbaril kabair, ya dosa besar yang paling besar gitu. Maka yang pertama adalah perbuatan syirik, al isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Nauzubillahi minasyirk. Maka kita berlindung kepada Allah selalu dari perbuatan syirik ya. Kemudian yang terakhir, ma yustafadu minal ayat. Ini yang penting Pak ya. Pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari ayat yang tadi? Surah Al-An'am ayat berapa Bang? 151 sampai 153. Yang pertama, anna syirka a'zamul muharramat ya. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah dosa yang paling besar ya. Dosa yang paling agung ya, yang paling nomor 1 gitu. Wa anna tauhid aujabul wajibat, dan sesungguhnya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Tsanian, yang kedua, adamu haqqil walidain ya, besarnya kedudukan kedua orang tua. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Salisan, yang ketiga, tahrimu qatli nafsi bighairi haqq ya, haramnya membunuh jiwa tanpa kebenaran. La siyama idza kana al-maqtulu min zawil qurba, lebih-lebih lagi apabila yang dibunuh tersebut adalah kerabatnya ya, ayahnya. Ini nauzubillah Pak. Kalau anak bunuh orang tuanya, bunuh ayahnya, ibunya, misalkan kalau seandainya ayahnya punya harta, maka dia tidak bisa lagi menjadi ahli waris ya, sudah tercoreng dia. Penghalang seorang untuk diwarisi harta itu membunuh orang tua ya. Kemudian yang kedua, murtad. Nah, kalau seandainya anaknya masuk Kristen, misalkan masuk Yahudi ya kan, atau masuk Hindu ya, murtad, dia nggak bisa lagi menjadi ahli waris ya. Jadi harta orang tuanya nggak boleh dikasih sama dia ya. Nah, ini bahayanya membunuh ya Pak ya, karena membunuh ini dosa yang sangat luar biasa besarnya Pak ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an, yang keempat, tahrimu akli malil yatimi wa masyru'iyatul amali ala islahihi ya, haramnya memakan harta anak yatim secara batil ini ya, secara batil ya, secara zalim, dan disyariatkannya beramal ya atas atau pada memperbaiki anak yatim atau harta anak yatim itu ya, yaitu dengan mengelolanya ya, memanagenya, manajemen harta itu, sehingga harta itu betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal, secara efektif oleh anak yatim ini. Ini diperbolehkan ya, dengan niat untuk mengembangkan harta itu dan diberikan kepada anak yatim tersebut. Bolehkah dia mengambilnya? Kalau seandainya dia nggak ada pekerjaan lain, memang kerjanya mengurus anak yatim itu, dia boleh dengan catatan ya gajinya itu tertentu ya. Ya, misalkan ada orang yang mengurus rumah khusus anak yatim Pak, boleh nggak pengurus itu ya dikasih gaji? Ini dilihat dari segi keadaannya. Kalau memang dia punya usaha lain ya, yang lebih afdalnya dia nggak mengambil gaji, ikhlas saja ya. Tapi kalau seandainya dia nggak ada pemasukan yang lain, maka boleh dengan ketentuan yang sudah disepakati gitu ya, sehingga tidak mengambil harta anak yatim nantinya secara zalim gitu. 6. Kemudian khamisan, yang kelima, wujubul adli fil aqwali wal af'ali alal qaribi wal ba'id ya, wajibnya seseorang berlaku adil di dalam perkataan, perbuatan terhadap orang yang dekat dengan dia, kerabatnya ataupun orang yang jauh ya kan, saudaranya yang jauh, teman misalkan, tidak ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan gitu, maka dia wajib untuk berlaku adil Pak. Sebagaimana yang kita sebutkan riwayat tadi, Rasulullah saja ya kan, anaknya ketika melakukan kesalahan akan beliau tegakkan juga hukuman gitu ya. Sebagaimana orang lain juga salah, ditegakkan hukuman, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih ya. Inilah keadilan itu. Karena adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu sesuai haknya, itu yang adil itu Pak.
Kemudian sadisan yang keenam, wujubul wafa'i bil ahdi. Wajibnya menunaikan perjanjian. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud gitu ya dalam surat Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Janji itu ya harus dipenuhi, Pak. Ya. Kecuali ada kesepakatan untuk dirobah akadnya gitu ya. Untuk dibatalkan kecuali ada kesepakatan. Namun kalau seandainya hanya dari sepihak ya kan, tiba-tiba udah ya nggak jadi gitu Pak. Nah, ini termasuk dosa besar ya. Karena ini termasuk unsur bohong ya. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Al-Bukhari ya ayatun nifaqi salas ya, tanda-tanda orang yang munafik, di sini munafik kecil ya. Munafik nifaq amali ya, nifaq yang berupa amal ya. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari. Dan mengingkari janji ini termasuk perbuatan dusta Pak ya, bohong ya. Bohong dalam berbentuk amal itu ya. Dan juga masuk ke dalam sabda Nabi juga wa idza hadatsa kadzab ya. Apabila dia berbicara dia berbohong. Dan ini termasuk dosa besar ya. Makanya kalau seandainya kita ingin menjanjikan sesuatu itu kita pikir-pikir dulu Pak ya. Karena luar biasa ya. 6. Iya, apa namanya konsekuensinya kelak, kecuali ada kesepakatan lain ya. Misalkan dalam bisnis ya, orang ingin merubah akad ya, kita misalkan bisnis dengan teman kita ya, bermusyarakah gitu, kongsi gitu ya, akadnya A misalkan, tiba-tiba mau dirubah nih akad, harus ada musyawarah lagi ya, kesepakatan lagi dengan teman kita. Jangan merubah akad sepihak. Ini juga nanti termasuk apa Pak? Tidak memenuhi janji. Nah, kemudian sabian yang ketujuh, wujub tibai dinil islami wa tarki ma'adahu. Wajibnya mengikuti agama Islam. Ya, wajib Pak. Mengikuti agama yang Allah turunkan, agama satu-satunya yang benar di permukaan bumi ini agama Islam. Ya, karena satu-satu agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama selain Islam ya, agama-agama kemusyrikan, kekufuran ya, maka pelakunya harus kembali kepada Islam. Siapapun dia, Yahudikah dia, Nasranikah dia, Majusikah dia ya, berdasarkan hadis sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyan kana am nasraniyan thumma yamutu falam yu'min bima ursiltu bihi kana min ashabis sa'ir ya. Tidaklah mendengarkan ajaranku ya, tidaklah mendengarkanku, artinya tidak mendengarkan Nabi kemudian tidak masuk Islam seorang pun dari umat ini, baik itu Nasrani maupun Yahudi, kemudian dia mati falam yu'min, kemudian dia tidak beriman bima ursiltu bihi, terhadap apa yang aku diutus dengannya, yakni dengan Islam, kana min ashabis sa'ir, kelak dia akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang Allah masukkan ke neraka sa'ir. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang terakhir ya, thaminan yang kesembilan, anna tahlila wa tahrima haqqun lillah. Sesungguhnya penghalalan dan pengharaman ini adalah haknya Allah, Pak. Jadi tidak boleh seseorang mengharamkan sesuatu tanpa ilmu. Mengharamkan apa yang Allah halalkan, misalkan dia mengatakan air putih ini haram, ini enggak boleh, na'udzubillah ya. Na'udzubillahi min zalik ya. Ini termasuk pembatal keislaman, Pak. Ya, seseorang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini termasuk pembatal keislaman. Karena yang mengharamkan itu, yang menghalalkan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulama mubaligh ya, ustaz hanya menyampaikan ini dalilnya, ini haram, ini dalilnya. Ya, ini enggak boleh, ini halal, dalilnya ini, keterangannya ini sedikit. Nggak boleh dia menghalalkan dari logikanya. Menurut saya katanya air teh itu haram itu ya, nggak boleh itu Pak ya. Nah, menurut saya babi itu halal Pak Ustadz ya, na'udzubillahi min zalik ya. Itu berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini termasuk dosa yang sangat besar, bahkan termasuk ke dalam nawaqidul Islam. Wallahu taala a'lam bisawab. Jadi kita sudah jelaskan beberapa dalil dari Al-Quran ya.
sudah masuk kita ini ke dalil Al-Quran yang kelima. InsyaAllah pada pertemuan yang selanjutnya kita masuk dalil dari athar dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semua yang benar datang dari Allah, yang khilaf keliru lupa datang dari saya pribadi, kemudian dari syaitan yang terkutuk. Sebelum kita tutup, mungkin ada di antara para ikhwah sekalian, bapak-bapak yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Fadhalu. Ya, fadhal Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Jadi pertanyaan Abang Masya Allah ya, bagus sekali dan sudah pernah ditanyakan kepada ulama yang pernah saya baca ya. Jadi seorang apabila ada temannya yang kafir ya, kemudian meninggal, apakah dia boleh takziah ya? Takziah dalam arti kata dia melihat orang meninggal ini, maka dalam hal ini dirinci oleh para ulama, ada tafsil rinciannya. Kalau seandainya dia datang ke situ sedang dilakukan upacara keagamaan ya non muslim tersebut, seperti diletakkan salib ya kan di dalam peti ya kan, sudah ditaruh dia di peti ini, ada pula salibnya sini, ini nggak boleh Pak. Karena kalau seandainya kita hadir di situ berarti kita mengokohkan dan merestui serta tidak mengingkari kemungkarannya. Tapi kalau pas dia meninggal itu belum ada acara-acara keagamaan mereka, ini diperbolehkan gitu ya. Ya, namun dengan catatan belum dilakukan ritual-ritual kematian agama mereka. Ini dalam rangka kita menampakkan toleransi yang mubah, yang sifatnya boleh. Ya, tapi ketika itu misalkan dia lagi lagu-lagu ini kan, lagi acara, kalau orang Medan ketika saya dulu tinggal di Duri itu, orang-orang Batak itu biasa yang non muslim ya, itu biasanya itu di ini ya didandanin gitu ya, dia mabuk-mabuk, minum-minum, dia joget-joget gitu ya, kayak senang-senang gitu, entah apa pula adatnya wallahualam ya. Itu yang seperti itu jangan kita datang ya. Selain ada musiknya di situ juga ada ritual keagamaan mereka ya. Jadi rinciannya boleh kalau seandainya pas dia meninggal kecelakaan atau di rumah sakit ya, belum diadakan ritualnya, nah ini ulama mengatakan diperbolehkan gitu, karena tidak ada konsep agama mereka ketika itu. Namun pas mereka sudah bawa masukkan ke peti, sudah bawa salib, itu dah kita pulang lagi ya. Ya, nah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, kalau masuk ke gereja jangan Bang ya. Ya kan? Karena ulama ya seperti dalam mazhab Syafi'i ya, ini nggak boleh masuk gereja itu. Iya, karena ada patung-patung di dalamnya gitu. Ya, kalau sudah dimasukkan ke gereja misalkan jangan gitu Pak. Nggak usah aja, ya. Berarti sebaiknya mungkin kita ke rumahnya saja gitu. Kalau ke rumahnya saja nggak apa-apa Pak. Ya, asalkan pas kita ke situ belum dilakukan ritualnya. Karena kalau dia agamanya Kristen misalkan ada memang itu, ya ada ritual mereka itu ada gitu. Atau agama Konghucu ya, itu kan dibakarnya lilin itu ya. Nanti pas abang situ orang lagi gitu-gitu kan, seolah kita mendukung itu, nanti membenarkan itu, nauzubillah. Ya pas sedang begitu nggak usah aja Pak. Ya. Wallahu ta'ala bishawab. Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya melihat sore tadi rekaman. Iya. Orang menisbatkan dia Islam, tapi dia menantang membuat subhat gitu ya. Iya. Tolong hadirkan dalil di mana larangannya untuk mengucapkan
besar seperti Iya. Natal. Kalau misalnya bisa, saya akan hadiahkan uang 50 juta. Oh gitu ya. Jadi bentuk tantangan. Iya. Gimana untuk mencoba sendiri? Itu sudah ada dalilnya dalam surah Al-Furqan ayat 72, yaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat hamba Allah Ar-Rahman ya. Salah satunya adalah Allah mengatakan walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian ya, yang dusta. Jadi di antara makna kesaksian yang dusta itu adalah orang yang mengucapkan selamat kepada perayaan-perayaan orang kafir dan ikut serta di dalam perayaan-perayaan tersebut. Nah, itu termasuk orang yang memberikan kesaksian dusta ya, kesaksian palsu itu. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menafikan itu. Berarti sesuatu yang dinafikan oleh Allah adalah sesuatu yang haram gitu. Ya. Jadi pengharamannya berdasarkan makna daripada ayat itu gitu. Iya. Karena tidak mungkin ya setiap yang dilarang itu ada teksnya, terkadang berdalilkan dengan dalil-dalil yang umum. Contoh, ada nggak Allah secara teks mengatakan janganlah kamu ya kan menghisap ganja? Nggak ada. Namun Allah melarang secara umum. Berarti dia bilang nggak ada larangan ganja di Al-Quran ya? Atau adakah Allah melarang minum poka di Al-Quran? Janganlah kamu minum poka. Nggak ada, Pak. Yang dilarang oleh Allah khamar, gitu ya. Sama dengan itu. Ya, Allah SWT melarang orang menghadiri, memberikan kesaksian palsu. Di antara kesaksian palsu itu adalah memberikan ucapan selamat, gitu. Ya, kemudian dalil yang lain dari Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu kalau kita mengucapkan berarti kita sudah bertasyabuh, yang menyerupai orang kafir. Kemudian dalil yang ketiga ijma', ya kan? Ijma'nya para sahabat. Banyak sahabat semuanya melarang orang untuk apa? Mengucapkan ya tahniah ya, selamat bagi orang-orang yang melakukan perayaan-perayaan kafir seperti itu. Kemudian ya kalau saya baca juga dan simak juga ahli kristologi ya. Ya, orang-orang Kristen itu semuanya sepakat ya. Tanggal Natal itu artinya adalah lahirnya anak Allah gitu. Ya, anak Tuhan. Yang mereka yakini seperti itu. Nauzubillah min zalik ya. Jadi kalau mereka yang merayakannya tentu maknanya sesuai dengan yang mereka buat ya. Namun sekarang kan orang nggak mentawil-tawil gitu ya. Maksudnya Natal itu adalah hari kelahiran Nabi Isa. Padahal tanggal 25 Desember itu tidak ada yang ahli sejarah yang bisa membuktikan Nabi Isa lahir tanggal itu. Isa yang mana yang lahirkan gitu? Ya kan? Yang tanggal itu. Ya, kemudian yang kedua dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya kita nggak boleh merayakan ulang tahun. Jangan kan ulang tahun Nabi Isa gitu. Nabi Muhammad aja nggak pernah sahabat merayakannya. Ada nggak Abu Bakar merayakan ulang tahun Nabi Muhammad? Kalau merayakan ulang tahun itu boleh, tentu Nabi Muhammad duluan yang dirayakan daripada Nabi Isa, karena Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya, penghulunya pembesarnya para nabi dan penghulu pembesarnya para rasul gitu. Iya. Jadi ulama Al-Azhar sendiri banyak yang menentang juga fatwanya oknum di Al-Azhar. Kan itu yang diambil hujah oleh orang. Padahal dalam kaidah kita barang siapa yang mencari dalil dari kesalahan ulama ya, ini termasuk perbuatan zindik gitu. Orang itu kan mengambil pendapat ulama seperti kemarin kejadian ya kan, ada namanya Abdul Aziz gitu ya, katanya pacaran apa berhubungan badan ya, dalam bentuk pacaran itu kalau suka sama suka nggak zina, sama aja. Karena dalilnya ada ulama yang membolehkan ya, ulama liberal gitu. Gitu juga ada ulama yang membolehkan Natal gitu. Ya, bukan ulama salaf ya. Bukan Rasulullah, bukan sahabat ya, bukan tabi'in, bukan atba'ut tabi'in. Bukan juga imam yang 4 itu. Apa enggak ada Natal di zaman mereka itu? Orang Nasrani ada melakukan Natal gitu. Ya kan? Ada enggak mereka ikut serta? Enggak ada. Baru-baru ini aja lah orang-orang liberal yang buat gitu. Ya. Ya, jadi itu syubhat ya, jangan kita terpengaruh oleh syubhat yang seperti itu yang bisa menjerumuskan akidah kita ya. Karena memang mereka itu kan bazar ya. Bazarnya kaum Kristen itu. Nah, penampilannya seperti Islam padahal mereka orang bayaran, enggak tahu kita agamanya apa. Boleh jadi orang ateis ya, ngakunya Islam ya, karena mereka mengatakan semua agama
Benar itu, kan dibayar itu Pak. Luar biasa duitnya kan. Ngasih subhat itu dikasih duit 50 juta ya. Nah, kemudian dia menantang gitu kan. Nah, itu kan sebuah tantangan yang lucu gitu ya. Anak TK aja bisa jawab gitu kan. Ya. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Ya. Wa yakum. Ada memang? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.